Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa aqmadin wassalatu wassalam ala nabiyyi wa salin walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak-anak, hari ini kita akan kembali lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pengerti. Untuk hari ini Bapak akan menyampaikan satu materi, yaitu dua materi terakhir. Ada ikhlas, sabar, dan pemaaf. Untuk hari ini Bapak akan menyampaikan ikhlas dan sabar terlebih dahulu. Silakan simak videonya dan materinya. Catat hal-hal yang pentingnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, angka baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu yuk kita tadarus Al-Quran dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimuna sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Apa itu agama yang lurus ya? Nah, ayat ini menjelaskan tanpa suruhan dan tanpa paksaan ya, memurnikan ketaatan. Jadi murni ketaatan itu memang dalam hati. Nah, itulah yang disebutkan agama yang lurus ya. Jadi ikhlas dalam ayat ini yaitu tanpa ada paksaan maupun tanpa ada paksaan ya. Jadi memurnikan ketaatan. Jadi murni memang dalam hati. Nah, ikhlas. Ikhlas berarti mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya untuk mendapatkan ridho Allah ya. Jadi misalnya sesuatu yang ikhlas itu harus didasarkan dengan niat mendapatkan ridho Allah, bukan mendapatkan ridho sesama manusia atau mendapatkan imbalan. Setiap perbuatan manusia dimulai dari gerak hati oleh niatnya. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan pertama kali agar tercapai derajat mukhlisin adalah niat dalam hati. Nah ini ya, niat dalam hati agar yang terbaik adalah dengan cara ikhlas. Ikhlas merupakan syarat mutlak yang diterima amalnya. Jadi amal kita akan diterima oleh Allah bila kita memiliki dalam hati yaitu sifat ikhlas ya. Jangan sampai semua perbuatan itu kita mengharapkan balasannya ke manusia ya, karena semua perbuatan itu kita mendapatkan ridho Allah. Hanya Allah yang dapat membalas semua perbuatan. Nah, inilah contoh-contoh perilaku ikhlas. Gemar melakukan perbuatan terpuji, tidak memamerkan kepada orang lain. Ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain, selalu berhati-hati. Nah, tidak pernah membedakan antara amal besar amal kecil. Jadi bila di sini anak-anak masih membedakan, lebih baik kita menolong teman yang memang membutuhkan sekali gitu daripada menolong teman yang hanya amalannya kecil gitu. Jadi tidak dibeda-bedakan, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan. Karena suatu keikhlasan itu seperti bila tangan kanan sudah memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Jadi bila kita sudah memberi, tidak mengungkit-ungkit kembali kebaikan kita ya, yang pernah diberikan kepada orang lain. Ya, hati-hati. Bila kita pernah mengungkit-ungkit kembali, nah itu akan timbul tidak ikhlas. Atau kita ingin terpuji, akan timbul sifat riya. Ya.
Jadi ria itu adalah perbuatan ingin mendapatkan pujian atas perbuatan kita sendiri. Ya, jadi kalau misal tidak tidak melakukan tidak dipuji, maka orang itu tidak akan melakukan perbuatan yang baik. Nah, yang kedua adalah sabar. Sabar ini terkandung dari penggalan surat Al-Baqarah ayat 153. Menjelaskan as-sab A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sabru minal imani bimanzilatil ra'si minal khasad. Sabar adalah bagian dari iman, sebagaimana kepala bagian dari tubuh, ya. Jadi semua kesabaran itu adalah kunci bagiannya dari iman. Jadi bila kita memiliki iman yang baik atau iman yang kuat, maka sabar pun harus yang kuat. Jangan sampai kita ingin beriman tapi masih tidak bisa menahan emosi atau tidak sabar, karena sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Jadi kepala itu seperti sabarnya dan tubuh itu adalah imannya. Jadi tidak ada yang tubuh tanpa kepala. Nah, pengertian sabar. Sabar bisa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan diri dari kesusahan yang menimpanya, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Ya, jadi sabar itu adalah menahan, ya, menahan emosi, menahan lisan, dan menahan perbuatan yang tidak baik. Orang sabar tidak hanya bersikap lapang dada hadapi kesulitan musibah, tetapi juga teguh dalam pendiriannya, yaitu istiqomah. Sabar itu terbagi beberapa macam, antara lain sabar menjalankan perintah Allah yang pertama. Yang kedua, sabar menjauhi kemaksiatan, seperti saat kita berpuasa, di depan kita itu ada makanan, minuman, atau misalnya ada hal-hal yang tidak boleh dilihat, ya. Kayak laki-laki tidak boleh melihat aurat perempuan. Nah, itu kita harus jauhi kemaksiatannya. Yang ketiga, atau meninggalkan larangan Allah, ya. Jadi kita saat Allah melarang kita untuk berbohong, kita lebih baik menjauhkannya, ya. Ini contohnya. Sabar dalam menjalankan perintah Allah ketika mendengar azan, menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika bel bunyi, saat masuk kelas untuk mengikuti pelajarannya, kita segera, walaupun itu bukan perintah Allah secara langsung, tapi itu adalah perintah Allah dalam mencari ilmu, ya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, ya. Ketika diajak membolos, kita segera menolak. Jangan sampai enak juga, ya, membolos itu tidak belajar, tapi kita harus bisa menahan, jangan sampai mengikuti hal-hal yang buruk. Yang kedua, sabar diajak tauran, seperti menolak menjauhi teman-teman yang mengajaknya. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak baik, lebih baik kita hindari atau jauhi perilaku-perilakunya. Nah, perilaku sabar yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Ketika terkena musibah, kita sebaiknya tidak mengeluh, karena semua musibah itu ada maksud dan tujuannya yang diberikan kepada Allah, yang diberikan dari Allah. Ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain, karena kita itu mendapatkan musibah, ujian, berarti Allah itu sayang kepada hamba-hambanya. Allah itu ingin kita lebih kuat imannya, ya. Ya, jadi ketiga perilaku sabar ini yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, segitu aja materi dari Bapak. Ini soalnya ada 6 soal. Silakan dikerjakan. Bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan secara langsung maupun di kolom komentar. Bapak tutup aja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.